Mas Gibran Raka Bumi Raka posisi di rumah. Walah santai tenan. Lagi ngapain? Ngopi. Walah sombon. Mentang-mentang tadi malam MVP, ultinya paling banyak, serangannya paling keras. Ojo keras-keras mas. Tadi malam gue baru tahu. Ternyata prinsip debat capres-cawapres itu yang boleh nyerang cuma 01 dan 03. Kalau 02 yang nyerang, itu namanya gak punya etika. Tapi saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Prof dari mana? Dari Hong Kong. Ganjar dan Anies nyerang Pak Prabowo. Pendukungnya bilang kalau di Amerika debat itu saling nyerang hal biasa. Untuk 01 dan 03, ingat, jika tidak siap menerima serangan, jangan coba menyerang. Saat menyerang Anda tidak beretika, saat diserang Anda ngomongin etika. Anda waras. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mereaksi ataupun mereaction tanggapan netizen tentang debat malam kemarin ya. Jadi banyak sekali tanggapan netizen. Nah, jadi yang saya heran guys, kalau Mas Gibran yang agak sedikit menyentil paslon 01 dan paslon 02, 03, maka Mas Gibran ini dianggap tidak ada etika ya. Padahal mereka lupa ya kalau yang mengajarkan untuk nggak beretika itu ya sebelum ini yang di debat ketiga ya, Pak Ganjar dan Pak Anies itu sudah mengajarkan orang untuk tidak memakai etika ketika debat ya. Saya juga heran para pendukung sebelah itu menganggap Mas Gibran ini tidak ada etika ya. Kok bisa ya guys? Jadi kalau misalkan calon mereka yang tidak beretika, bahkan dia tidak berkomentar apapun ya guys, malah mereka ini tertawa ya, terbahak-bahak, senang sekali melihat Pak Prabowo yang dijatuhin ya, diledekin, direndahin di depan umum. Mari kita simak beberapa video ya untuk kita reaction tanggapan netizen tentang hasil debat kemarin dan tanggapan netizen tentang Mas Gibran. Debat cawapres tadi malam membuat kita jadi mengerti dan memahami kenapa kok Gibran diajak Prabowo menjadi wakil ya. Ternyata bukan semata-mata karena dia anak Pak Jokowi, tapi karena memang Gibran memiliki kemampuan. Ketika Gibran bertanya ke Cak Imin mengenai LFP, lithium ferrofosfat, kemudian bertanya pada Pak Mahfud mengenai green inflation, dan mereka tidak bisa menjawab dengan baik. Menurut saya itu menjadi bahan evaluasi bahwa ya memang beda. Pola pikir yang kolonial dengan milenial itu berbeda. Ingat, Indonesia ke depan itu mau dibawa kemana tergantung dari presiden dan wakil presidennya. Sekarang ini dunia sudah berkembang begitu cepat secara teknologi. Kita harus bisa ngikutin. Itu sebabnya kita perlu memberi kesempatan pada anak muda. Dan menurut saya pasangan Prabowo dan Gibran ini sangatlah melengkapi. Prof dari mana? Dari Hong Kong. Bagaimana cara mengatasi green inflation? Terima kasih. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Prof dari mana? Dari Hong Kong. Pertanyaan green inflation itu pertanyaan mahal. Ini kan bicara tentang inflasi, kenaikan harga barang-barang yang diakibatkan oleh sebuah negara yang lagi melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Itu memicu kenaikan banyak faktor biaya produksi dan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Pasti gak receh dong. Pertama, ini melibatkan uang yang sangat besar, lingkungan, isu lingkungan. Dan pertanyaan ini pertanyaan keren menurut saya. Karena istilah green inflation itu istilah baru dalam istilah ekonomi. Jadi kalau nggak ngerti jangan sebut receh, jawab aja. Lagian ini debat yang sangat mahal kok. Gak benar itu, ya? Gak benar pertanyaannya, itu pertanyaan mahal itu, ya? Siapa? Makasih ya Pak. Selamat istirahat Pak. Yuk. Wow, langsung dicari di Google ya, apa arti yang nggak bisa dijawab oleh Pak Mahfud. Netizen ini kreatif ya guys, jadi ini bukan nggak ada jawabannya ya, sudah ada ya. Waduh, mantap sekali ya guys. Kita lihat dulu. tadi malam gue baru tahu.
Ternyata prinsip debat capres-cawapres itu yang boleh nyerang cuma 01 dan 03. Kalau 02 yang nyerang, itu namanya gak punya etika. Tapi debat tadi malam lucu sih. Mulai dari gak mau jawab pertanyaan yang katanya receh, sampai perihal energi yang lagi-lagi dijawab soal etika. Overall tadi malam Mas Samsul keren lah. Tapi nextnya jangan keras-keras ya Mas, kalian bakal digoreng terus nih. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Ini 01 nih gimana nih cawapresnya nih? Aduh nggak ngerti nih. Kok kemarin debat cawapres yang kemarin SGIE nggak tahu, nggak ngerti. Sekarang LFP, lithium ferrofosfat nggak ngerti juga. Ya kan? Padahal itu kan sering Pak Tom Lembong tim sesnya bahas tuh di berbagai media. Ini gimana sih? Tim ses, capres, cawapres kok nggak sinkron, sering nggak sejalan, nggak sinkron tuh kenapa? Aduh, ya kan yang pertama kemarin tuh Pak Anies capresnya, ya kan menolak IKN, menolak bikin kota baru. Terus cawapresnya bilang dalam debat cawapres, bilang mau bikin 40 kota baru selevel Jakarta. Itu udah nggak sinkron, nggak. Capresnya nggak mau bikin kota baru, cawapresnya nggak mau bikin kota baru, udah nggak jelas. Ini tim sesnya capres, cawapres nggak sejalan, nggak sinkron. Cobalah makanya untuk debat selanjutnya, saranku kalian sering duduk bareng, bahas bareng, samakan frekuensi, samakan visi dan misi, baru ke eksternal, internal diberesin dulu. Kalau gini kan jadi malu-maluin, kasihan pendukungnya. Udah pengen yang terbaik, malah begini. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Sebentar. Dari tadi kok saya menemukan ada anak muda yang nggak punya etika ya? Ini Indonesia. Dia warga Indonesia bukan ya? Kok etikanya nggak dipakai? Apa udah nggak punya? Nah, yang satu ini adalah contoh pendukung-pendukung sebelah ya. Ketika Mas Gibran agak nyenggol sedikit, dikatain tidak ada etika. Jadi kalau calon presidennya mereka ya nyenggol ataupun merendahkan Pak Prabowo, senang-senang aja. Maka mereka tertawa terbahak-bahak. Suka ya ketika Pak Prabowo dinilai serendah-rendahnya. Ketika Pak Gibran nyenggol sedikit aja udah kepanasan. Itu sifat-sifat pendukung mereka ya, seperti abang berbaju hitam inilah ya. Di sisi lain, Yani menilai gimmick-gimmick dalam debat semalam akan mencontohkan etika politik buruk, terutama bagi anak muda. Ya itu kan kesannya melecehkan sekali ya. Menurut saya itu debat kalau dan nggak perlu seperti itu karena tokoh-tokoh yang ada adalah tokoh-tokoh yang sudah dianggap layak oleh publik untuk menjadi wakil presiden, dan sehingga adanya rasa saling hormat, ekspresi yang penuh hormat itu menjadi penting sekali untuk ada dalam debat malam ini. Nah, kalau kemudian sengaja untuk menjatuhkan itu ya memang memberikan pelajaran politik yang kurang baik. Gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Nggak seharusnya di sini Mbak Yeni Wahid ya harus fair lah ya. Ketika Mas Gibran nyenggol sedikit, ketika nyenggol sedikit Mas Gibran dikatain tidak ada etika ya, etika saja ya. Dan ketika Pak Anies dan Pak Ganjar merendahkan Pak Prabowo ya mereka diam-diam aja ya kan. Halo, selamat pagi. Debat capres ketiga, Ganjar dan Anies nyerang Pak Prabowo. Pendukungnya bilang kalau di Amerika debat itu saling nyerang hal biasa. Tadi malam diserang balik dengan sedikit gimmick. Gimana? Masih terasa aroma Amerikanya? Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Aduh. Mereka nyerang hal biasa, diserang balik dengan gimmick pula, katanya nggak beretika. Aduh.
Kalau menurut saya, yang nggak beretika itu malah Mahfud MD. Ibarat ART, asisten rumah tangga. Kalau Anda disuruh membersihkan rumah, ya bersihin, beresin, gitu. Jangan ludahin rumah tempat Anda kerja. Paham nggak? Mengungkit impor, pemerintah ini begini, aparat hukumnya begini. Anda selama Menko Polhukam ngapain aja? Masuk akal. Jangan ludahin tempat Anda bekerja, Pak Mahfud. Nah, di situ yang nggak ada etika. Begitu juga dengan Anies. Habis debat kasih statement etika. Ngaca. Caimin. Ditanya tentang nikel. Anda menolak nikel. Anda menolak hilirisasi nikel. Kan gitu. Karena si Lembong, tim ses Anda berbicara tentang LFP, ya kan? Terus Caimin bilang, inilah etikanya. Iya ya. Jangan-jangan ijazah palsu. Nah, Caimin yang tidak ada etika, ditanya apa, dijawab apa. Halo, Mas Gibran Raka Bumi Raka posisi di rumah. Walah santai tenan. Lagi ngapain? Ngopi. Walah sombon. Mentang-mentang tadi malam MVP, ultinya paling banyak, serangannya paling keras. Ojo keras-keras mas, nanti ada yang ngambak kita pusing. Nanti ada yang bicara soal etika. Ya meskipun kadang-kadang orang itu maunya dimengerti tapi tidak mengerti. Ya bicara soal etika tapi tidak beretika. Singgung-singgung soal ijazah palsu. Bicara-bicara soal tanah 500.000 hektar. Iya, sering-sering secara personal. Itu dong anggap biasa-biasa saja. Bukan bagian dari etika. Jadi katong mengerti saja mas. Mereka punya survei kan lagi melorot toh. Ya katong kalam saja. Apa? Panas, di sana panas. Oh nanti beta kirim paracetamol 2 kontainer. Kalau kurang dingin nanti beta antar di laut sini. Laut timur paling luas sini. Nanti beta kasih dingin dengan laut. Oke, bye mas, bye. Terkadang saya merasa aneh, merasa lucu, merasa terheran-heran dengan pendukung paslon 01 dan 03. Kemarin ya ketika debat capres, ketika Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo menyerang Pak Prabowo Subianto, pendukung mereka, pendukung 01 dan 03 pada bilang, Pak Anies hebat, Pak Ganjar keren, Pak Anies luar biasa, Iya, benar. Pak Ganjar luar biasa, pada seperti itu. Tapi pendukung paslon 02 santai menanggapinya, tidak berlebihan, wis santai pokoknya. Tapi ketika tadi malam nih debat cawapres, ketika Mas Gibran Raka Buming Raka menyerang Bapak Muhaimin Iskandar, menyerang Prof Mahfud MD, pendukungnya kelabakan, pendukungnya kepanasan, kayak cacing kepanasan tuh loh pendukung 01 dan 03. Iya. Mereka menyampaikan seperti ini, baper mereka, kebawa perasaan. Mereka menyampaikan, Mas Gibran sok asik, Nggak ada Mas etika. Gibran songong, Mas Gibran apa? Nggak ada etika. Sama yang lebih senior, sama yang lebih tua nggak ada etika, attitude-nya jelek. Mereka menyampaikan seperti itu. Lah terus yang boleh menyerang apakah hanya apakah hanya paslon 01 dan 03? Paslon 02 nggak boleh menyerang, hanya defense begitu. Benar. Apa karena Mas Gibran terlalu OP sehingga kalian seperti itu? Ayolah, jangan kebawa perasaan. Debat is debat ya debat. Kalau nggak mau seperti ini ya diskusi saja santai sambil ngopi. Debat ya seperti ini. Iya. Tapi intinya jangan kebawa perasaan. Mentalmu itu loh diperbaiki. Iya benar. Mental seperti itu kok dipelihara. Woi, debat ya debat. Makanya kayak Mas Gibran dong. Ketika kalian bilang Samsul, ketika kalian bilang anak ingusan, Mas Gibran dijadikan pelecut ejekan itu untuk. Memang Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik kalian-kalian. Pak Prabowo tidak bisa menyerang balik, tidak mau menyerang balik paslon 01 dan paslon 03, tapi tidak untuk Mas Gibran. Iya benar. Jadikan pelecut. Ya. Mental seperti itu kok dipelihara. Cemen. Oke guys, baru tadi kita saksikan beberapa video yang ya bisa dibilang ada yang lucu menanggapi Mas Gibran, ada yang ya begitulah ya kan, tapi beragam dan banyak sekali yang suka dengan Mas Gibran, penampilan Mas Gibran. Ya
biasalah kan dari pasangan ataupun dari pendukung sebelah ya 01, 03 itu kalau Mas Gibran menyerangnya dianggap tidak ada etika. Ini apakah 01 dan 03 aja yang bisa menyerang gitu ya? Apakah lupa waktu menyerang Pak Prabowo berdua collab malah ya guys? Ya memang benar ya kalau kita lihat debat kemarin tuh ya hanya Mas Gibran yang yang membahas ataupun visi misinya itu membahas tentang apa yang kita akan lakukan ke depannya. Nah, kalau yang di 01 dan 03 ini lebih ke apa yang sudah terjadi, pekerjaan Pak Jokowi, dan ya begitu aja ya. Tidak ada visi dan misinya ke depannya gitu ya guys. Nah jadi guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan insya Allah saya semakin yakin bahwa Prabowo Gibran pasti akan menang satu putaran. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.